Nah, oke. Tadi masih kelihatan ya sharingnya ya? Oh, sekarang keluar dari serinya. Putus, keluar ya? Putus. Eh, Iya. Sebentar, bentar, bentar. Share-nya. Kelihatan ya? Ah, iya. Oke. Teman-teman tentunya udah terbiasa ya tentang keinginan, cita-cita, goal. Semuanya tentu punya ya teman-teman di sini ya. Punya keinginan tertentu, punya goal setting, atau pernah dulu tahun lalu buat goal setting, sudah pernah buat semua ya? Ah, kalau saya di skala ini sih di kerjaan untuk yang setting sendiri untuk kehidupan sendiri belum pernah ya, Mas. Oh ya, oke. Nah, seringkali kalau misalnya kita pernah buat ataupun kita lihat di sekitar kita, biasanya yang buat goal itu mayoritas kebanyakan yang berhasil atau tidak berhasil. Kebanyakan yang masih ada ajasnya sih, nggak 100%. Ya, lebih banyak mana yang berhasil sama yang tidak berhasil mencapainya di akhir tahun. Untuk goal setting pribadi ya, yang mungkin kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang pernah kita lihat. lebih lebih banyak yang nggak ketemu, nggak sesuai setting goalnya deh. Nah, gitu. Nah, itu karena seperti ini ya, seperti misalnya kita mau mau bisa belajar mengendarai mobil. Oke, sebentar ya. Saya izin. Oke, udah ya. Eh, jadi suara saya masih kedengaran? Masih, Mas. Oh ya, sip. Takutnya ini. Oke, kenapa mereka kebanyakan tidak berhasil? Seperti halnya kita misalnya punya kendaraan ya, punya kendaraan, pingin belajar waktu dulu kecil naik sepeda, kita pingin bisa mengendarai motor, mengendarai mobil, ya tapi kita nggak mau melengkapi diri kita dengan kemampuannya, kita tidak mau belajar, kita tidak mau mencoba untuk latihan dan lain-lain. Jadi seringkali tentu saja kita sudah punya, meskipun sudah punya alatnya, tetapi kalau kita tidak menggunakan caranya, tidak meluangkan waktu untuk berlatih, ya tentu saja kebanyakan gagal. Nah itulah kurang lebih analoginya mengapa kebanyakan dari kita cenderung biasanya outcome ini kebanyakan tidak berhasil, di mana sudah buat goal setting 10 tahun yang lalu gagal, tahun berikutnya goal yang sama gagal lagi, diulang lagi sampai misalnya ada yang sampai sekarang coba buat lagi, ya itu masih gagal juga. Nah, dengan NLP Change Model ini, apabila kita menerapkannya dengan baik, maka konversi atau kemungkinan peluangnya untuk kita mencapai apa yang kita inginkan ini jauh lebih besar karena kita mendetailkan semua komponen yang ada di dalam perubahan. Perubahan dari mana? Dari kondisi saat ini kita saya misalnya tidak memiliki sesuatu, tidak bisa sesuatu, menjadi memiliki sesuatu, bisa melakukan sesuatu. Nah ini sampai di set state ya. Present state itu kondisi sekarang, desired state itu kondisi yang kita inginkan. Misalnya ini sekarang, ini setahun lagi, ada yang ini sekarang, ada yang 2 bulan lagi. Nah, masing-masing punya outcome atau keinginannya sesuai target masing-masing. Nah, seringkali kenapa ini banyak di sekitar kita ataupun pernah kita juga sendiri lakukan. Kita sudah detail nih, saya nanti mau penghasilannya kalau menggunakan metode SMART ya, spesifik, maunya mau berapa? Setahun lagi saya maunya punya uang 1 miliar.
spesifik, kemauan punya uang 1 miliar, kemudian lebih detail lagi, kapan tanggalnya, misalnya sekarang berarti 14 April 2023. Nah, kemudian itu bisa dicapai nggak, Chief? Oh, itu bisa. Jadi masih logik lah, misalnya sekarang pendapatannya misalnya 100, bisa sebulannya 100, bisa dapat omset 100 juta atau 50 juta, amat memungkinkan untuk mencapai total di akhir tahun adalah 1 miliar. Nah, itu semuanya udah detail nih di sini. Tetapi permasalahannya kadang-kadang banyak yang tidak mendetailkan kondisi yang dimiliki saat ini, ya kan, kondisi present state. Nah, kita mesti tahu tuh di set state, tapi juga kita mesti mendetailkan juga di sini kondisi saat ini itu gimana. Misalnya, saat ini sama sekali belum punya usaha. Nah, kira-kira dalam ini targetnya misalnya dalam 1 bulan punya bisnis yang ininya selalu sehari 1 miliar. Nah, memungkinkan nggak? Nah, ini akhirnya kan jadi kita bisa mengubah di set state-nya kalau setelah kita bisa mendetailkan sini. Jadi ini bisa perlu diubah ini ya, perlu adanya kita fleksibel kalau begitu kita mendetailkan impian kita, kemudian kita mengimpian kondisi yang kita miliki ini dengan lebih terinci. Nah, itu kita bisa dengan secara fleksibel kita bisa mengubah ini. Kayaknya nggak mungkin ya, di akhir tahun kayaknya saya punya bisnis tapi pendapatan per harinya misalnya maunya 2 juta masuk omset. Nah, itu ini kayaknya memungkinkan. Nah, baru kita bisa melakukan hal-hal yang lain. Kita detailkan lagi resource-nya. Seperti itu. Jadi sumber daya yang kita miliki apa saja. Apa aja ide itu adalah sumber daya. Kemudian pilihan-pilihan untuk mencapai apa yang kita inginkan itu juga sumber daya. Caranya bagaimana, rencananya perlu dibuat seperti itu. Oke, supaya tidak terlalu membingungkan teman-teman, silakan teman-teman mungkin ada salah satu orang yang bisa membantu saya, misalnya punya impian apa. Itu nanti kita coba obrolin di sini, kita gunakan metode NLP Change Model ini. Silakan, ada tidak yang mau praktek? Ada? Belum ada? Belum. Oke, kalau belum ada, saya contohkan misalnya gini ya, dalam peristiwa sehari-hari. Misalnya teman-teman Om Siraj nih, lokasinya di mana Om Siraj? Di Kalimantan Selatan. Nah, Kalimantan Selatan tepatnya di mana kotanya? Di Kabupaten Kota Baru. Nah, Kota Baru. Nah, ini kan misalnya Om Siraj tuh mau ke sini, ke tempat saya ada sekarang di Jakarta ya. Nah, itu kan berarti Jakarta adalah apa kalau ngikutin NLP Change Model tadi? Outcome. Nah, betul. Sebentar, saya share lagi ya. Nah, Jakarta ini mau ke Jakarta. Jakarta adalah outcome. Nah, ini perlu kita detailkan nih. Mau bisa ketemu saya, ketemu Om Zaki, ketemu Babe Sunardi. Kebetulan kita sama-sama Jakarta, Jabodetabek lah. Saya di Bekasi. Babe Sunardi sama Om Zaki di Jakarta. Oke. Nah, misalnya mau ketemuan nih, kalau cuman punya keinginan ketemu di Jakarta, di side state ini ya, apabila kita Om Zaki tidak mendetailkan, udah mau ketemu Jakarta, udah. Kemudian langsung mengisi ini menyadari kondisi saat ini adalah di Kalimantan Kota Baru tadi ya. Nah, present state-nya Kota Baru. Udah aja main berangkat aja. Kira-kira bakal ketemu nggak? Kita bertiga. Nggak bakalan, kalau hitungan linear nggak bakalan dapat. Ya, kemungkinannya sangat kecil karena belum nanya ke saya. Saya mau ngasih surprise Om Arpan sama Om Zaki sama Babe Sunardi ya, nanti supaya ketemuan besok.
udah saya langsung aja berangkat. Nah, itu kan langsung berangkat, nggak mendetailkan. Jadi Jakartanya itu di mana nanti ketemuannya, apa di Monas. Di Monas pun nanti itu Jakarta sebelah mana, di Monasnya nanti ketemu di warung mana. Nah, itu mesti kita detailkan. Nah, setelah kita mendetailkan, tentu saja dari outcome tadi, ini contoh sederhana ya, tapi kalau yang realnya, misalnya kita mau punya 1 juta, nah itu mesti lebih detail tuh 1 juta, tanggalnya tadi, ya ini kalau tadi Jakarta ketemuan jam berapa, di mana, tapi perlu juga kita perlu mengakses perasaan, karena dalam mencapai sesuatu tidak luput dari pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau kira-kira untuk saat sudah punya 1 miliar itu perasaannya gimana? Nah, supaya kita kenapa harus seperti itu? Supaya kita punya motivasi yang menggerakkan. Kadang-kadang saat kita diberi satu tujuan aja, tujuan oleh misalnya orang tua kita dulu, oh kamu harus masuk sini, oh kamu harus melakukan ini. Nah, cenderung kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh karena kita belum bisa mengakses kemauan orang tua itu, perasaan saat itu tercapai seperti apa. Jadi ngerjainnya asal-asalan. Kadang-kadang ngerjain, kadang-kadang enggak. Nah, seperti itu ya. Kita balik ke contoh, misalnya tadi di Jakarta. Posisi sekarang adalah Kota Baru. Nah, Kota Barunya mana? Alamatnya mana? Nah, ini person state-nya harus detail. Nah, sama seperti tadi, kita juga harus bisa mengenali kondisi saat ini bukan cuma sebatas itu saja. Kita juga menyadari, oh kalau supaya bisa mencapai yang tadi 1 miliar contohnya, rasanya seperti ini. Nah, sekarang saat ini tuh perasaan saya gimana? Perasaan saya stres, pusing misalnya, habis dipecat, habis bisnis gagal. Nah, kira-kira kan nggak selaras ya, nggak sama ya. Untuk supaya bisa kita melakukan menuju itu, harus saya punya perasaan seperti apa saat ini. Nah, gitu kan. Nah, apabila saat ini saya tetap males-malesan, aktivitas sehari-hari tidak melakukan apa-apa, cuman selalu setiap detik, setiap menit cuman memonitoring medsos dan lain-lain. Kira-kira memungkinkan nggak saya mencapai sana? Nah, itulah dengan pendetailan ini, mengapa tadi saya bilang konversi untuk kemungkinan untuk mencapai apa yang teman-teman inginkan menjadi lebih besar. Jadi semua kondisi akhirnya kita sadari. Nah, tanpa kesadaran, ya misalnya lah, tadi Om Siraj mau apa namanya, mau ke Jakarta ketemuan besok misalnya, pada saat yang jam sama, sekarang jam 12, dari Kalimantan. Nggak sadar nih, tahu dengar ada suara, yuk ikut aku saja yuk, aku mau ke Jakarta juga nih, main ikut aja. Orang itu naik sepeda nih, sepeda pancal. Nah, kira-kira bisa sampai besok nggak kira-kira? Enggak. Nah, itu ya. Jadi perlulah kita menyadari tentang tadi kondisi yang diinginkan itu disadari secara utuh, gimana kondisinya, apa saja faktornya. Begitu juga kondisi saat ini. Perlu secara sadar, nggak bisa ngikut-ngikut aja. Nah, saya mau tanya misalnya, ini kan ada faktor fleksibel ya. Fleksibel itu jadi kita setiap saat boleh mengubah gitu ya. Nah, teman-teman bisa ini nggak bisa bedakan apa sih bedanya fleksibel kalau misalnya dengan plain plan? Nah, plain plan kan juga setiap waktu kadang-kadang, oh ya saya mau gini, tahu besok melakukan yang lain, besok tahu-tahu melakukan yang lain. Bedanya apa ya? Itu kan juga fleksibel. Ada yang tahu? Silakan dijawab. Kalau plain kayaknya nggak gerak-gerak atau dia hanya masih dalam wacana aja atau gimana lah. Oke. Kalau fleksibel kan
Gimana? Pelintan kadang-kadang bukan wacana loh, dia langsung ya udah bergerak melakukan ini. Oh mau bisnis hari ini bisnis kayaknya bagus nih, menguntungkan. Bisnis ada teman baru 5 menit atau 1 jam ada yang bisnis lain, dia ngikutin lagi. Nah, itu kan berarti dia fleksibel. Ada info dia langsung bergerak, ada info sama dia langsung bergerak. Jadi nggak diam. Apa bedanya? Bagaimana? Suaranya agak kecil. Tadi sempat putus-putus. Pelimpan itu kayaknya nggak yakin kayaknya kalau pelimpan itu. Maaf, saya terputus. Gimana tadi? Sorry. Apa bedanya? Apa bedanya fleksibel dan pelin-pelan? Pelimpan kayaknya ini, Mas apa kayak nggak yakin kalau yang dikerjakan itu sudah betul, Nah, nggak punya acuan. Oke, yang lain? Yang lain silakan. Ada jawaban lain mungkin? Coba ya Mas ya. Gimana Mas Rizky? Ya, mungkin menurut saya kalau pelin-pelan itu bisa jadi dia nggak stick dengan goalnya ya. Jadi mungkin bisa jadi goalnya dia berubah gitu. Tujuan akhirnya dia bisa berubah. Betul. Dengan fleksibel kan mungkin goalnya tetap, tapi caranya yang berbeda. Caranya yang bisa ganti-ganti. Betul. Terima kasih Mas Rizky. Oke. Nah, di sini fleksibel ini tetapi itu yang pelin-pelan terjadi karena misalnya ininya nggak detail. Dia cuman pokoknya yang penting dapat 1 miliar, nggak nanti ada kondisinya pada bisnis apa dengan kondisi yang mana. Nah itu bakal yang terjadi bisa-bisa dia bukan pada kondisi fleksibel ini, tetapi masuknya pelin-pelan. Pokoknya ada bisnis ini, wah kayaknya ini aja deh, kayaknya lebih cepat untuk bisa sampai ini. Nah ini nih harus bisa lebih detail ya, lebih detail kondisinya. Tapi nanti dilihat lagi, fleksibel ini dilihat kalau kondisi kayak sekarang, pandemi ini memungkinkan nggak? Nah, dilihat dulu faktor-faktor pendukungnya, alasan-alasannya. Bukan langsung aja bergerak. Kalau pelin-pelan nggak pakai ngumpulin ini. Kayak kita ada berita hoax, langsung aja share. Tanpa mengumpulkan hal-hal pendukungnya. Nah, itu kondisinya mirip-mirip kayak itu. Jadi kita kirim aja. Udah tanpa tahu itu benar atau salah, tanpa mendapatkan info-info dari orang-orang di sekitar kita gitu, ataupun lewat media langsung aja. Nah kalau fleksibel ini, oh iya ada info nih, ada bisnis seperti ini. Nah dilihat dulu kondisinya, yang ini jangan main asal geser dulu ini. Nah ini bisa nggak tetap ini diusahakan tetap strict di sini kondisi yang diinginkan, jangan digeser. Tadi Om Siraj mau ke Jakarta, tahu-tahu dapat berita, dapat kabar di Jakarta ya. Di Jakarta kemarin ada demo. Nggak bisa tuh ke Jakarta, nanti pasti bakal kacau balau, nggak bisa masuk Jakarta, nanti ada ini ada prokes, nggak boleh masuk, ada swab. Nah udah nggak jadi. Nah itu jadinya nggak ini dapat info tapi nggak coba difilter dan dicari kebenarannya dulu. Nah kalau begitu orang yang menggunakan ini, dia mencari kebenaran dulu, ternyata enggak, ya tetap akhirnya berjalan dia ke sini, tetap menggunakan bisa dengan cara ide yang sama, pendekatan yang sama, ataupun pendekatan yang lain yang memang arah yang lain, tapi tetap ke arah misalnya ke Jakarta. Tapi kalau yang tadi bisa-bisa nggak bergerak sama sekali, atau ya udah sekarang ke Bali aja. Di Bali ada ini nggak jadi lagi, akhirnya ya itu tadi bisa juga seperti kata bisa-bisa memutuskan tidak bergerak, akhirnya ya tetap aja nggak kemana-mana. Bisa seperti itu juga. Nah, jadi perlu fleksibel. Nah, di fleksibel ini kita perlu acuity. Acuity ini apa sih? Acuity itu kepekaan kita. Misalnya ya, tadi Om Sirat dapat info nih, baru dengar ada suara, ada orang yang ngomong
bahwa nanti kondisinya dia kata gini-gini. Nah, tanpa kepekaan misalnya panca indera kita, bisa-bisa kita akhirnya merespon dengan cara yang salah. Tetapi dengan kepekaan, indera kita akhirnya coba kita cek dulu. Oh, ternyata dia menginfokan itu, ternyata info itu adalah kejadian misalnya 10 tahun yang lalu. Nah, itu kan jadinya kita peka tuh. Kita cek dengan ini, kita lihat, kita dengar, nggak cuma langsung direspon, tapi kita coba lihat ke kejadiannya. Kita lihat, oh ternyata pas kita lihat di sebelah kita yang ini bajunya misalnya katakanlah ya compang-camping ini, oh ternyata kita lagi pas lagi kebetulan berada di misalnya yang agak ekstrim ya di rumah sakit jiwa, ternyata ini adalah pasien-pasien rumah sakit jiwa yang lagi ngomong. Kita jangan itu langsung cuma itu aja, kita kan dilengkapi indera yang lain. Kita dengan mata kita akhirnya bisa kita coba cross check. Nah, seperti itu ya. Sampai sini jelas atau kecepatan, teman-teman? Jelas. Nah ya, jadi kita perlu fleksibel, perlu juga kita melatih kepekaan kita. Nah, kepekaan bukan cuma pakai ada suara, oh ya udah ini telinga untuk mendengar suara. Kita bisa kombinasikan. Zaman sekarang kan orang bilang kolaborasi, yang seperti saya lakukan ini. Saya nggak ngobrol sendiri, ya kan? Saya ngajak Om Zaki yang sudah punya pengalaman lebih dulu belajar, ngajak Babe juga yang lebih senior lagi. Nah, jadinya juga mengajak teman-teman, karena teman-teman punya pengalaman juga yang berbeda, yang bisa diceritakan, akhirnya bisa meng-cross-check teori-teori kayak NLP ini, jangan nggak main. Jadi sesuatu misalnya saya omongin nih, Om Zaki omongin, Babe Sunardi ada ngomongin teori-teori ini, itu cobalah biasakan itu jadikan suatu teori dulu. Begitu juga terhadap informasi terhadap orang-orang yang kita kagumi. Itu jadikan dulu sebagai teori, lalu kita coba cek tadi ya, hal tersebut kita coba cek dengan present state kita. Kadang kan yang lagi viral yang beberapa bulan yang lalu yang kasusnya masih hangat sampai sekarang, flexing ya. Flexing itu banyak, oh ya ini ngikutin ini investasi di sini. Nah, kita langsung ikut-ikut aja, kita coba nggak mengecek dulu dengan memanfaatkan equity kita, kepekaan kita nggak cek dulu dengan kondisi present state kita. Ada yang ngomong, misalnya saya ngomong dengan Om Syiraj sudah jalan aja sekarang, berangkat aja sekarang, pakai sepeda nih, bisa kok sampai Jakarta nanti besok jam 12. Nah, kita nggak ngecek tuh dengan kepekaan kita orang, Om Sirat nggak ngecek misalnya ke saya, saya ngomong gitu itu prosesnya seperti apa sih? Terbukti sih bener, saya dari rumah berangkat sepeda, tahu-tahu besoknya udah di Jakarta, nggak ngecek secara detail, ternyata saya masukin sepeda saya ke pesawat ya kan, sementara Siras tahu-tahu tetap ngenjot sepeda, kemudian bilang wah ini bohong dan lain-lain ya kan. Nah seperti itu, tidak melakukan cross check ya, kondisinya dilihat present state saya gimana saat ini, present state teman-teman yang mendengar informasi itu seperti apa, agar akhirnya tidak asal mengikuti. Banyak yang asal mengikuti kan kemudian nggak kecapai. Mereka misalnya menceritakan pengalaman mereka, ternyata benar itu bisa dicapai. Sementara teman-teman melakukan dengan kondisi resource yang teman-teman miliki, nggak bisa tercapai. Katakanlah misalnya, saya bilang, ya udah ayo pakai sepeda aja ke misalnya ke mall, bisa kok sampainya kira-kira dalam 15 menit. Nah, saya bilang karena saya bisa naik sepeda. Nah, teman-teman sementara punya sepeda tahu-tahu belum bisa sama sekali. Ya kan mesti mungkin dituntun akhirnya, atau mungkin perlu beberapa menit dulu belajar berjam-jam atau berhari-hari. Ya akhirnya nggak sampai kan 15 menit. Nah, itu yang perlu kita latih supaya kita tahu present state kita dengan orang yang lawan bicara kita yang akan kita ikuti itu seperti apa. Jadi nggak ada yang bilang itu ya, ATM, amati tiru plek gitu, yang ngikutin sama persis. Nggak bisa, karena masing-masing kita punya pengalaman,
punya resource, punya kemampuan yang berbeda-beda di saat ini yang kita alami dengan di saat ini yang mereka alami dulu, itu mungkin saja berbeda. Misalnya ada yang bilang dulu, wah udah dulu ini loh kok saya bisa sekarang punya 5 rumah, 6 rumah ini gara-gara saya berbisnis masker. Udah aja kamu berbisnis masker. Kira-kira kalau teman-teman ngikutin itu kira-kira gimana hasilnya? Bisa nggak ya dalam sebulan kira-kira bisa misalnya beli 3 rumah, 5 rumah, atau 1 rumah? Bisa nggak? Dengan jualan masker. Silakan dijawab. Tergantung pasarnya kali ya. Gimana? Sorry? Aswin, Pak Usid. Gimana? Agak susah ya, karena sekarang masker itu kadang-kadang satu box yang isi 50 cuman 15.000 kalau di Jakarta nih. Ada yang jual 8.000 malah. Ya kan? Itu untungnya berapa kalau 1 bulan ya agak susah. Itu kompetisinya udah banyak orang dengan orang yang ngajak bicara mungkin baru dia satu-satunya yang jual atau baru sedikit dan harganya dulu 1 box bisa ada yang 300.000, 400 itu juga tetap dibeli. Nah, dan dengan melihat itu jadinya kita bisa tahu, oh iya ya, jadi memang sangat penting untuk kita melakukan cross check dulu kondisi kita dengan kondisi orang yang akan kita ikuti. Nggak main langsung asal ikuti aja. Bisa jadi dia melakukan hal seperti itu, misalnya tadi sepeda, ternyata kita punya mobil loh, punya sepeda motor, mungkin kita bisa melakukannya malah lebih cepat, ya. Bisa kadang-kadang kita mesti perlu melengkapi resource kita lebih lama supaya sama dengan kondisi yang mereka dulu, dengan prasarana dan kemampuan yang dimiliki. Bisa juga kan kita sudah memiliki lebih hebat lagi, 3 kita memakai dengan yang berbeda. Kita punya mobil, kita punya motor untuk mencapai misalnya ke mall tadi. Karena ada orang yang kita kagumi ngomong itu naik sepeda, kita pakai sepeda, nggak memanfaatkan apa-apa yang sudah kita miliki. Nah, jadi seperti tadi ya, ada yang menggunakan kemampuannya ataupun alat. Nah, kita tidak harus menggunakan dengan yang cara yang sama, bisa juga dengan kemampuan yang lain-lain. Itu terkait dengan apa itu? Fleksibel ini ya, karena kita tahu akhirnya kondisi kita, resource kita, jadi kita bisa fleksibel. Kita tidak kekeh atau udah pokoknya kata temanku harus gini, kata orang yang saya percaya itu harus pakai ini, ide ini, cara pendekatan ini. Enggak. Kalau kita sudah mendekatkan ini, nah ini harus kita berlatih fleksibel. Jangan kekeh di situ saja, kita bisa mengotak-atik dengan menggunakan cara yang berbeda. Yang penting apa yang kita inginkan ini tercapai. Nah, sumber daya ini bisa yang kita miliki, bisa juga nggak harus yang kita miliki. Kadang-kadang kita kekeh yang udah, saya nggak punya modal kok, gimana saya bisa usaha? Saya nggak bisa ke mall, nggak punya sepeda, nggak mungkin 15 menit itu saya bisa sampai sana. Nah, kita nggak ngelihat bahwa sumber daya dia punya adik, punya saudara, punya orang tua yang punya. Ya, emang dia nggak punya, tapi orang tuanya punya, adiknya punya yang mau minjemin. Tapi dia bilang dia nggak punya. Teman-teman pernah tahu nggak kondisi-kondisi seperti itu yang di mana sekitar kita yang bilang, saya mau bisnis nih, saya nggak punya modal. Saya mau bisnis itu, tapi saya nggak punya pengetahuannya. Ya pasti saya nggak bisa lah. Nggak mungkin. Nah kan, dia membuat kesimpulan-kesimpulan sendiri. Nah itu dikarenakan tidak mendetailkan resource ini dan hanya terpaku pada yang dia ada dipegang di dia saja. Dia tidak melihat yang di sekitar dia itu bisa dia manfaatkan. Nggak harus yang harus berhubungan dekat dengan kita. Orang yang tidak kita kenal pun bisa juga kita manfaatkan. Contoh, kita bisa mencari rental. Kita bisa memanfaatkan angkutan umum kalau menuju suatu tempat ya kan. Nah, kita pokoknya harus punya saya nggak mau pakai punya orang lain. Ya sudah, itulah yang jadinya yang tetap pada pendiriannya itu akhirnya agak lama untuk bisa mencapai ininya apa-apa yang diinginkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan.
Si Lempuan yang pasar baru bosen. Teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Berarti itu sambil jalan misalnya udah punya, misalnya udah dimulai ya Mas. Ini yang Ya, diceritakan tadi itu apakah ini masih planning atau sudah berjalan, baru menentukan goal, ini masih setting goal atau sudah, usaha kita ini sudah jalankan terus ada evaluasi apa gitu Mas Arban? keseluruhan. Nggak ini. Jadi pada Oh. saat itu jadi satu kesatuan. Kita sudah sebelum ya kan tujuan yang di akhir itu sebenarnya adalah rangkaian pencapaian tujuan-tujuan kecil kan. Kita buat rencana itu pun berarti sudah pada hari ini sudah selesai satu tujuan rencana tercapai. Yaitu rangkaian keseluruhan. Oh, oke. Ya, jadi nggak bisa terpisah-pisah. Nah, itu tadilah yang mengapa banyak yang gagal karena komponen-komponen itu akan dikotak-kotakin. Oh ini enggak, ini punya kemampuan saya sendiri. Oh ini planning, rencana itu bagian sendiri. Oh ini cuman fokus pada desain saja, nggak fokus pada kondisi saat ini. Nah itu tadi mesti dipikirkan secara utuh keseluruhan sehingga kemungkinan untuk tercapainya lebih besar begitu. Oh, oke, berarti monitoring juga ada di situ ya Mas? Iya, itu fleksibel ya kan. Juga memanfaatkan activity, kepekaan panca indera kita, ya kan. Monitoring tanpa kita main ini aja, main simpulkan nggak kita nggak melatih kepekaan panca indera di activity akan bermasalah ya kan. Main merespon aja. Oke. Silakan. Mbak Erika, Mbak Firna, Om Rozi, Om Hendra, Om Rizky, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, yang ada kendala yang biasanya waktu dulu punya apa, kenapa nggak tercapai, oh gimana caranya, ya udah kita obrolin. Emang ngobrolin NLP yang saya upayakan, moga-moga bisa terus ada setiap Kamis ini ya emang untuk saling belajar, untuk saling coba menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama. Begitu. Mas Arfan, ya. Mas, kalau balik ke yang tadi bahwa harus perasaan atau rasa itu apa maksudnya ini ya? Misalnya pingin bukan visualisasi ya? Ya itu perlu juga visualisasi juga karena bentuknya ya. Misalnya saya ingin punya rumah setahun lagi, tanpa ada visual itu kan activity, kepekaan, ya kan? Activity itu kepekaan. Jadi kita mesti peka, bisa membayangkan dulu kondisi yang di depan itu rumahnya seperti apa, warnanya apa, pintunya apa. Tanpa itu bisa jadi kita bisnis benar-benar ini akhirnya kita tanpa ada gambaran draft yang kita serahkan kepada arsitektur yang untuk membuat rumah, nggak taunya rumah yang kita inginkan begitu udah jadi, loh kok pintunya warnanya ini, ya kan, loh kok satu lantai, loh kok rumahnya gini, saya maunya bentuknya adalah misalnya ruko dan lain-lain. Gitu Om Siraj. Oke, makasih. Satu lagi Mas. Jadi perlu visualisasi itu activity. Nah, kalau sumber dayanya kurang, katakanlah seorang kalian dengan gaji UMR, dia pingin, sebentar ya, saya coba baca ininya. Dia pingin berubah terus untuk belajar, dia terhambat waktu dan uang. Nah, ini sekali lagi kita mesti resource itu kita harus fleksibel, enggak? Kita jangan terhambat pada kotak yang kita buat sendiri. Waktu kita enggak harus kita. Waktu kalau kita atur waktunya, kenapa sih kita misalnya mahasiswa ada ini nggak bisa ini ya, waktunya sibuk belajar ke kampus, malam kita bisa buat waktu terhambatnya kenapa? Oh ada pekerjaan begini. Nah dari pekerjaan itu apa yang bisa kita ringkas? Bisa nggak ada pekerjaan yang harusnya tidak saya lakukan itu bisa saya tolak? Bisa nggak pekerjaan yang biasanya bukan job desk saya main asal terima itu saya akhirnya memutuskan untuk
menyatakan pendapat saya bahwa itu bukan job desk dan akhirnya tidak saya terima. Memungkinkan nggak pekerjaan itu saya wakilkan orang lain, karena sebenarnya itu bisa saya serahkan ke teman saya, bawahan saya, orang di sekitar saya. Yang membuat kita bilang adalah waktu tidak ada dan lain-lain. Seringkali kadang-kadang kita main mengiyakan aja semua permintaan yang ada. Ada tetangga mau gini, ada acara ini loh, datang ya, iya. Ada di kegiatan kantor gini, tolong lakukan gini ya, iya. Ini ada teman, oh nanti tolong beliin makanan di sana ya, iya. Ya kita harus bisa tegas terhadap semua hal tersebut sehingga akhirnya kita punya waktu. Kalau semua kita iyakan ya wajar kita tidak punya waktu dan akhirnya bisa juga kita uang yang kita miliki dari take home pay, dari gaji dan lain-lain habis karena kita kurang melatih disiplin terhadap diri sendiri. Nah, itu tadi kemampuan resource. Oh iya, saya kondisi sekarang itu seperti ini sih, waktunya nggak ada. Nah, itu didetailkan lagi. Begitu didetailkan, itu kalau di NLP jadinya kegambar. Kalau waktu dan uang itu masih kategorinya generalisasi, masih umum. Kalau misalnya kayak orang pesan jeruk tuh, pesan jeruk aja, ya nggak bisa dapat yang ini. Pasti salah responnya, kebanyakan, ya kan? Karena itu masih general, belum detail. Gitu, Mas Rozi. Jelas ya? Jadi bisa aja waktu, uang. Uang kalau kita mau luangkan waktu buat proposalnya, detailkan, kita latih, usahanya seperti ini loh, saya punya ide usaha seperti ini. Pelaksanaannya seperti ini, bakal untung seperti ini, itu kita kasihkan kita ajukan ke teman kita, ke orang yang misalnya punya uang, dia lihat, oh iya ini kayaknya masuk akal nih, oh di kondisi saat ini kayaknya bisnis yang bagus nih, akhirnya dia jadi investor. Itu yang dilakukan perusahaan-perusahaan startup, mereka tidak terhambat, oh saya baru lulus, oh saya cuma lulusan SMP, SMA, nggak bisa kuliah, saya nggak punya waktu, harus misalnya kerja buruh pabrik, oh saya harus misalnya asisten rumah tangga, saya nggak punya uang, ini cukup sehari-hari. Tapi kalau kita meluangkan waktu, peka, sekali lagi ya, peka, melatih mata kita melihat sekitar, kuping kita menerima info, dan akhirnya coba kita rangkai. Akhirnya kita bisa membuat satu proposal atau pengajuan apa yang kita inginkan, apa yang mau kita buat. Nah itu tadi, kepekaan tadi kita baru bicara kepekaan dari kuping dan mata ya. Nah kita mesti juga peka dalam menggunakan mulut kita. Kemampuan berbicara kita harus kita latih. Itu namanya building rapport ya. Masih di activity itu ada di building rapport. Jadi kita melatih supaya ngomong dengan orang lain gimana, bersosialisasi gimana. Bisa aja kita kemampuan bicara kita bagus, attitude atau sikap kita bagus, kita nggak nyampaikan proposal, tahu-tahu ada yang, kamu sekarang kerjanya apa? Gini. Oh kamu mau gimana? Kedepannya mau gimana? Mau ini sih, tapi nggak punya. Oh ya udah ini saya modalin. Nah kita nggak bisa. Ada nggak kejadian seperti itu? Bisa terjadi tidak? Silakan. Ya, gimana? Nah, itu karena kita melatih kemampuan bicara kita, sikap attitude kita dalam bersosialisasi, sehingga membuat orang senang. Ya kan? Nah, ini harus hati-hati. Kita senang membantu, tapi nggak main iya aja. Kita melihat membantunya, dengan kita lihat dengan kesibukan kita dan aktivitas kita yang keseharian kita. Jangan oh ya ini supaya ini kan membantu orang, siapa tahu nanti ada yang ini, bantu aja semua, akhirnya bilang nggak punya waktu gitu. Oke sebentar, Mbak Erika, berkolaborasi dengan orang yang mensupport. Nah betul, iya, berkolaborasi dengan orang yang mensupport, tetapi ini bisa kita ambil hal yang lain, Mbak Erika. Bisa juga kita berkolaborasi dengan orang-orang yang dulunya nggak support. Kalau kita punya kemampuan, melatih kemampuan building rapport, bagaimana kita mendekati orang. Bisa aja kita mengubahkan yang dulunya nggak support, jadinya support. Begitu.
yang dulunya nggak melengkapi karena kemampuan kita merespon, kita melatih panca indera kita, akhirnya dia melengkapi. Seringkali kan kita secara merespon akhirnya merespon sikap seseorang karena kurang melatih panca indera kita, akhirnya kita bilang, wah ini orangnya nggak support. Karena kita lihat, oh setiap ada apa yang kita sampaikan, dia selalu kayaknya nyinyir menurut kita, selalu berseberangan. Nggak taunya sebenarnya dia ingin, ada kemungkinan itu teman dekat kita dan lain-lain. Dia sebenarnya ingin jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak detail. Itu ada kemungkinan nanti bisa gagal. Jadi kita diajak untuk lebih bersikap kritis, coba lebih kreatif, dan bisa juga kan. Atau kita, andai kata orang itu memang benar-benar nyinyir, dengan NLP kita bisa memanfaatkan yang seperti kita bahas minggu sebelumnya, reframing. Jadi ada maksud positif apa sih dengan kejadian seperti itu, gitu. Begitu Mbak Erika. Silakan lain, nggak bisa chat, bisa dengan open mic. Ya silakan, senyamannya aja. Ada lagi? Betul. Kita mesti terus melatih kemampuan bicara kita. Bagaimana kita mempersuasi orang, bagaimana kita supaya akrab dengan orang, bagaimana kita merespon sesuatu dengan lebih baik, tidak main asal dan memutuskan bahwa orang itu tidak mensupport dan melengkapi, atau andai kata tidak mensupport dan melengkapi, bagaimana kondisi tersebut bisa saya respon dengan baik sehingga saya tidak jadinya marah-marah sendiri, stres sendiri, saya tidak melakukan apa-apa. Seperti itu. Sama-sama Mbak Erika. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin Om Zaki silakan kalau mau menambahkan. Om Zaki lagi di mana nih? Jangan-jangan lagi ke belakang. Bisa dengarkah? Om Zaki? Bisa. Ya, silakan Om. Tentang ini, slide ini NLP Change Model, silakan. Mau dikasih analogi yang lain atau apa, silakan. Nanti kita lanjut obrolannya. Ini ya dari yang apa? Dari yang present state sama desire state ya. Ya. Ada ekologi, ada acuity, peka terhadap umpan balik, tidak menghalalkan segala cara. Wow. Fleksibel. Ya beginilah. Nasib atau kondisi kita hari ini itu adalah akumulasi dari banyak proses sebelumnya. Maka kalau kita menginginkan satu desire state atau menginginkan satu kondisi yang diinginkan ke depan, itu pun akan sesuai dengan banyak proses yang dilakukan sebelum hari ini dan setelah hari ini. Misalnya saya ingin punya mobil, saya sekarang nggak punya uang misalnya, lalu saya ingin punya uang atau pengen punya mobil, atau uang aja lah yang gampang lah, karena supaya lebih fleksibel. Katakanlah minggu depan saya punya uang 10 juta. Nah, 10 jutanya itu untuk apa misalnya? Misalnya untuk bayar kewajiban misalnya, cicilan atau sewa atau apa gitu. Nah, saya hari ini itu seperti apa kondisinya? Kemarin-kemarinnya seperti apa? Dan selama seminggu itu resource yang saya miliki adalah ya yang hari ini atau yang kemarin-kemarin yang saya miliki. Contohnya misalnya gini, saya punya teman yang kalau saya pinjam uang 10 juta tidak terlalu sulit bagi dia memberikan gitu loh. Itu kan ekologi. Gitu. Atau saya memang jago nipu orang gitu loh. Ya udah nipu orang aja lagi. Kan pernah nipu orang sampai lebih dari 10 juta.
Nah, itu ekologinya dia gitu. Jadi masing-masing memiliki ekologinya masing-masing. Makanya kalau mau ngambil keputusan sesuatu, berpikir dulu, hitung dulu, ekologi nggak? Contohnya gini, saya punya penghasilan sebulan misalnya cuma 10 juta. Lah kalau saya punya pengeluaran 15 juta kan nggak ekologi gitu. Jadi lebih besar pasak daripada tiang. Kira-kira seperti itu, sehingga resource saya nggak cukup untuk kebutuhan saya. Gimana ya, fleksibel dong, sesuaikan aja gitu. Contohnya kayak sekarang kan, bensin naik, Pertamax, nanti juga Pertalite juga bakal naik itu, gas naik, minyak goreng naik, pendapatan belum naik gitu kan. Ya fleksibel aja, ya di rearrange, diatur lagi. Kalau tadinya kita sekarang sudah masuk ke level kekayaan tertentu, misalnya katakanlah 1 sampai 10 miskin, lalu 11 sampai 20 menengah, 21 sampai 30 kaya. Nah, kita sudah masuk di misalnya di level ke 15 misalnya. Tapi karena harga-harga naik, ya turun level lah ke 13 atau ke 12 lah kekayaan kita atau level kebiasaan kita. Kira-kira seperti itu. Jadi NLP bukan barang ajaib yang kalau tahu ilmu NLP lalu bisa menambah menambah sesuatu kemampuan yang tidak sesuai dengan ekologi atau latar belakang sebelumnya. Ya nggak begitu kan. Cuman memang orang seringnya lupa resource dia tuh punya apa saja gitu loh. Nah, NLP bisa membantu untuk bisa mendayagunakan semua resource yang ada. Kira-kira begitu. Mohon koreksinya, Om Marpan. Oke ya. Kita lanjutkan. Kita tadi sudah bicara tentang equity, flexibility, dan resource. Sekarang ini ada satu hal yang saya belum bicarakan tadi, ekologi. Oke, sekarang coba lihat ya. Misalnya nih tadi Mas Syirat sudah keluar. Ini tadi sekarang Om Hendra tinggal di mana ya? Dari Medan, Pak. Oke, dari Medan. Oke, misalnya gini. Tadi masih kita lanjutkan Om Hendra dari rumahnya pingin misalnya ke Merdeka Walk ya. Jauh nggak Om Hendra? Jauh, Pak. Saya tinggal jauh ya. Iya. Nah, misalnya dari tempat itu kalau pakai mobil bisa nggak? Bisa. Dari rumah ke Merdeka Walk. Bisa. Nah, oke. Nah, ini kan ada contohnya mau ke sana Merdeka Walk ke dari rumah ke Merdeka Walk. Nah, kalau saya bilang udah pakai mobil, itu kan ada orang kan semuanya pernah lewat sana pakai mobil. Tapi ada di tengah jalan tuh ada area yang misalnya banjir sampai 1 meter. Saya bilang ya udah jalan aja. Toh dulu udah ada orang berhasil kok. Pokoknya jalan aja lewat jalan-jalan ini ke sana bakal sampai. Kira-kira Om Hendra mau lakukan nggak lewat jalan yang sama? Pada satu bagian misalnya Jalan Sudirman itu ada banjir 1 meter tuh. Mau tetap lewat jalan itu nggak? Dengan mobil? Iya, dengan mobil. Karena ada yang orang bilang pokoknya lewat jalan sini lewat Sudirman terus lewat sini baru sampai gitu. Nah, kira-kira mau ke sana nggak? Kalau nggak nampak sih nggak mau lah, Pak. Karena kan nanti kan resikonya mogok sih, Pak. Nah, itulah yang ada kaitannya dengan ekologi. Jadi tidak menghalalkan semua cara. Mentang-mentang itu yang bilang adalah orang yang kita kagumi dan lain-lain. Pokoknya kita jangan langsung ini. Kita dengan equity ini kita lihat mata benar-benar di depan mata kita itu ada banjir. Ya jangan diterabas. Walaupun orang-orang bilang dulu lewat jalan situ dia ya pokoknya lewat jalan situ. Nggak pakai alasan, dia bilang pokoknya lewat aja. Dia nggak ngelihat bahwa sekarang ini kondisinya sekarang di depan saya ini banjir. Nah, ya kan lewat saja udah ini ya. Akhirnya ya pasti akan menerima efeknya.
mobil jadinya rusak, turun mesin dan lain-lain. Nah, misalnya untuk punya 1 miliar, saya udah aja ada temen tuh katanya ini aja apa namanya ambil aja kayu-kayu di Kalimantan gitu kayak temen ini, udah aja masuk ke hutan ambil aja, gergaji aja semua kayu-kayu di sana. Ya iya bisa sih dapat, tapi itu tidak ekologi. Awalnya tidak ekologi ini bakal merugikan orang di sekitarnya. Ada orang rumah-rumah di sana akhirnya nanti kebanjiran dan lain-lain. Walaupun belum dirasakan saat ini, yakin semua aktivitas kita itu ada yang namanya dualitas, di mana kita lakukan sesuatu pasti ada akibatnya. Kita ada misalnya ada orang yang akhirnya berhasil dengan pembalakan liar, ngambil-ngambil kayu tanpa izin, itu akhirnya dia bisa punya rumah mewah, punya mobil mewah, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba seringkali aja dia masuk rumah sakit seminggu sekali. Ada aja kejadian, tahu-tahu rumahnya, mobilnya tahu-tahu sering nabrak dan lain-lain. Tahu-tahu turun mesin, tahu-tahu rusak tanpa sebab akibat. Nah, itu karena dia membuat keputusan untuk mencapai ini, tetapi tidak melihat hal besarnya ekologi enggak dengan keseluruhan, dengan tatanan moral yang ada, dengan tatanan aturan agama dan lain-lain. Nah, ini tadi. Nah, tadi ekologi enggak? Saya lakukan apa perintah atas saya, bos saya lewat jalan sini, tapi ekologi enggak dengan kondisi saat ini ternyata itu banjir, dengan lingkungan sekitar ternyata itu banjir. Oh, enggak ekologi. Oh, akhirnya saya mesti fleksibel nih. Nggak mesti harus lewat jalan situ. Saya cari jalan alternatif. Tanya orang sekitar. Kalau ke sana ada jalan lain nggak lewat jalan sini? Kalau pakai mobil ini, atau misalnya nggak pakai mobil, bisa nggak? Harus pakai apa? Oh, harus pakai motor, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Jalan kaki ke sana. Ya udah, kita harus meninggalkan kenyamanan kita naik mobil, kenyamanan aktivitas yang kita jalanin sekarang. Apa-apa yang disampaikan Om Zaki tadi, kondisi pandemi ini kita biasanya makannya biasa selalu pakai daging dan lain-lain. Nah, kita nggak mau kenyamanan kita hilang, tetap aja kita beli terus. Kita tetap aja kita konsumsi semuanya digoreng dan lain-lain. Kita tetap setiap hari dulunya misalnya jalan-jalan, tetap kondisi pandemi, walaupun tidak ada bisnis yang lain, masukan yang lain, kita tetap mempertahankan kebiasaan kenyamanan tersebut. Ya itu nggak ekologi, kita nggak fleksibel, nggak mau berubah terhadap situasi yang ada, kita tidak menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, di mana lingkungan itu adalah berubah, seperti itu. Bisa nangkap ya? Teman-teman yang lain bisa paham ya? Iya, Pak. Jadi bukan sekedar kita bilang tujuan kita apa, kondisi kita saat ini apa, kita memanfaatkan panca indera kita dan kita fleksibel. Tetapi kita juga melihat apa-apa yang kita lakukan, seperti Om Zaki bilang tadi, apa yang kita alami di sini, pastilah ada rangkaian keputusan, rangkaian proses-proses yang kita lakukan. Sehingga misalnya sekarang nggak tercapai apa yang kita inginkan. Pasti ada kejadian-kejadian di sini yang perlu, yang akhirnya teman-teman putuskan, respon, dan lakukan hingga terjadi kondisi saat ini yang merupakan kondisi masa depan dari kondisi yang dulu ya. Begitu juga kondisi yang akan kita inginkan di masa depan itu nggak otomatis ada. Itu perlu ada proses-proses di sini tadi yang mendukung supaya ini tercapai. Mesti kita detailkan dulu persentasenya, mesti kita melatih memanfaatkan panca indera kita. Begitu ada kondisi, oh ini nggak pas, nah kita mesti peka tuh, oh nggak pasnya kondisi saat ini, oh berarti dengan mata, dengan telinga kita fleksibel nih, jadi mengubah apa nih yang di sini, resource kita. Oh kita nggak punya waktu, nggak punya uang. Nah, jadi kalau gitu supaya punya waktu, punya uang harus saya bagaimana? Nah, itu fleksibel. Jadi kita tidak bertahan pada satu kondisi gitu. Begitu. Oke, sebentar saya sambil mute beberapa.
Oke, silakan kalau ada pertanyaan bisa open mic atau chat. Tadinya ada banyak. Nah, ekologi masih terkait dengan sistem memang, karena walaupun sudah diberi rambu-rambu atau sign betul. Jadi kadang-kadang itu tadi, seperti yang Zaki bilang, kadang-kadang orang-orang melihat pada ekologi pendapatnya berdasarkan apa yang dia yakini. Tetapi itu sebenarnya masih skup kecil ya. Jadi ekologi ini harus melihat secara lebih besar, tidak kekeh terhadap apa yang kita yakini sekarang. Nah, jadi saya yakini waktu dulu apa ya, tapi secara lebih besar kita melihatnya harus kita rubah tuh apa yang kita yakini, karena memang walaupun kita meyakin orang yang kita ikutin ini selalu 100% dulu yang dikatakan selalu benar, ya kan? Maka saat ini saya disuruh, misalnya tadi Om Hendra mengatakan disuruh ke Merdeka Walk naik mobil harus lewat sini, ya saya nggak harus saya rubah keyakinan itu. Ya kondisinya memang berubah, jadi keyakinan saya harus berubah terhadap apa yang dikatakan orang ini. Nggak semuanya berarti bisa dilakukan. Kondisi saat ini membuktikan bahwa keyakinan saya harus saya rubah, seperti itu. Saya mau tambahin dikit nih. Ya, silakan Om Zaki. Om Arpan ngomong soal yakin-yakin, diyakinkan orang atau meyakinkan orang. Ya. Ini biasa terjadi dalam proses motivasi. Ya. Jadi sang motivator meyakinkan di kelas atau di forumnya, Anda yakin bisa, Anda pasti bisa. Nah ini, sang motivator sudah melalui proses demikian rupa, sehingga ya mungkin bagi dia hal tersebut adalah wajar, mampu dikerjakan, bisa dikerjakan. Tapi bagi orang lain kan belum tentu. Nah, si orang lain ini selalu main percaya saja, main yakin saja. Pokoknya kalau ada orang lain bisa, berarti saya pasti bisa. Lalu main ngambil keputusan gitu kan. Ya, misalnya seperti kayak yang kemarin terjadi tuh, yang pada main tradingan lah, binomo lah, apalah gitu kan. Tergiur oleh kesuksesan orang lain, tergiur oleh pendapat orang lain, keyakinan orang lain gitu kan. Ya hasilnya dapat pelajaran. Pelajarannya bahwa keyakinan itu datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Jadi kalau diri sendiri belum yakin, dan yakin itu apa sih? Yakin itu kan kepercayaan, kepastian. Gitu loh. Yakin tuh seperti apa sih? Gini, percaya nggak sih ada setan berbentuk pocong? Pocong itu kan jenazah yang dibalut oleh kain, diikat oleh kain, dibungkus kain putih, sehingga itu namanya dipocong gitu kan. Lalu jalan-jalan gitu loh. Si jenazahnya bisa berdiri bangun lagi gitu loh. Terus kain pocongnya putih, jenazahnya atau setan di dalamnya mukanya hancur. Percaya. Dari mana datangnya percaya? Orang kain pembungkus jenazahnya saja dimasukkan dalam tanah saja. Ini untuk budaya Muslim ya, pemakaman Muslim. Kena tanah pasti kotor, udah gitu kependem tanah pasti coklat, jadi nggak ada pocong putih, yang ada kalau bener pocong coklat. Dan dalam waktu singkat juga si tubuh jenazah juga udah hancur. Masih ada yang percaya, boro-boro mau yakin. Jadi saya nggak pernah percaya tuh bahwa ada sejenis setan bentuknya kayak gitu. Nggak percaya, saya nggak jadi boro-boro yakin gitu. Emang ada pocong? Ya pocong itu ditanam gitu loh, nggak ada pocong bangun. Kalau pocong bangun, bagaimana dia bisa mengangkat tanah yang ada di, nah itu. Jadi keyakinan itu dibentuk gitu loh, dengan akal, dengan pemikiran. Jadi boro-boro yakin, percaya saya enggak. Om Zaki, mungkin sebelum dia jalan-jalan dia laundry dulu, jadi wajar kan bentuknya putih. Ya oke.
Kenapa nggak ke salon sekalian, dia dandan sekalian. Ya itu makanya. Jadi mohon maaf ya, saya memberikan contoh yang ekstrim ya, yang nggak nyambung sama sekali. Tapi ya itulah keyakinan. Jadi yakin tuh apa sih gitu loh? Apa yang membuat yakin gitu loh? Apa sih yakin? Anda misalnya saya sekolahnya misalnya sekolah manajemen misalnya. Lalu manajemen itu kan luas gitu, macam-macam gitu. Jadi apakah setiap orang yang sekolah manajemen itu punya keyakinan mampu berbisnis atau berspekulasi dalam bidang finansial melalui trading misalnya? Emangnya trading ada sekolahnya? Nggak ada. Trading itu pengalaman. Nggak ada, maksudnya nggak ada sekolah formalnya gitu loh. Belajar sendiri, ngulik-ngulik sendiri, coba-coba sendiri, menganalisa sendiri, mampu nggak? Gitu. Nah, yang cilaka menempatkan keyakinan sendiri pada orang lain. Itu saja sudah nggak ekologis. Mau belajar NLP sampai mana juga kalau misalnya punya sifat, punya attitude seperti itu, ya siap-siap jungkir balik. Kira-kira gitulah. Jadi soal yakin, tadi Om Arfan ngomong soal keyakinan saya jadi terusik gitu loh. Iya, yakin ini apa sih gitu loh. Ya kira-kira seperti itulah. Ya oke, mohon maaf interupsinya agak melenceng kemana-mana. Lanjut Om Arfan. Ya, Makasih. baik. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi banyak kadang-kadang yang kita mengikuti saja. Nah, kita juga perlu melatih tuh menangkap dulu semua informasi yang ada, memanfaat pikiran yang kita miliki. Nah, ekologi ini ya tadi, ekologi itu kita diberi perangkat perasaan hati. Ya tadi ada yang pada akuiti hanya memanfaatkan sebagian saja, yang memanfaatkan pikiran itu kayaknya secara logika masuk dan lain-lain, tidak menggunakan perasaannya. Nah, itulah yang seringkali jadinya tidak ekologi. Nah, kayak tadi binomo dan lain-lain contoh yang pernah teman-teman baca. Nah, itu main ikut aja. Coba ambil jeda dulu, coba flashback, memanfaatkan semua yang ada, manfaatkan pikiran yang ada. Nah, ya kan, tidak melihat betapa mewah dan asiknya apabila itu tercapai. Nah, kita juga melihat juga prosesnya itu untuk mencapainya itu kita memanfaatkan perasaan kita juga. Seperti itu. Ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan ya, 5 menit lagi. Karena ini udah lewat jam 1, mungkin teman-teman ada juga aktivitas-aktivitas lain. Saya juga lanjut kerja. Ya, silakan. Mau tanya Pak. Silakan. Kalau misalnya gini, keyakinannya itu berkaitan tentang anak. Jadi kan misalnya contoh kayak orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus gitu. Oke. Dia kan kepingin tuh anaknya pasti sukses gitu kan. Siapa Betul. sih orang tua, walaupun dia punya anak berkebutuhan khusus, pasti kepingin lah anaknya sukses gitu. Nah, keyakinannya anaknya itu pasti bisa sukses gitu, bahkan mungkin tinggi gitu, bisa jadi dokter kayak gitu. Nah, betul. Bagaimana kita meregulasi atau kita membantu mereka untuk mereka fleksibel atau apa ya, membantu lah istilahnya, memberikan jalan keluar kayak gitu. Mungkin Bapak ada kayak masukan gitu. Nah, di sini ya. Nah, ini kita harus bisa, apalagi ini sering terjadi pada orang tua, kita harus bisa memilah-milah antara desired state yang memang kita inginkan dan kira-kira desired state itu desired state yang kita harapkan terjadi pada orang lain. Itu harus kita pisahkan. Karena kalau kita udah bicara dengan orang lain, itu ada hal-hal di luar kendali kita, di mana keinginan dia, kemampuan dia, dan lain-lain. Nah, dia kalau dia tidak sama sekali kita coba
buat misalnya desired state ini adalah orang lain, sementara present state-nya adalah kita, ya itu pasti akan sangat menantang karena ini lebih bisa berjalan kalau misalnya kondisi yang kita alami sendiri ya. Nah, kalau paling kita bisa cuman coba mengupayakan apa namanya kondisi-kondisinya, misalnya itu terjadi pada dia sendiri, misalnya anak kita ingin sukses. Nah ini sukses seperti apa yang diinginkan. Nah tapi bila ini kita yang buat, bisa jadi ini nanti nggak ekologi, ya nggak sesuai dengan keinginannya mereka. Nah ini paling kita bisa yang bisa kita lakukan adalah paling misalnya di sini ya, mencoba kan biasanya dengan cara equity ini meningkatkan kemampuan dasar, kemampuan tadi berbicara dan lain-lain. Otomatis kadang-kadang orang lain di luar diri kita, apabila kita membantu untuk peningkatan kemampuan dasar ini, akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Dia bisa menjadi sukses, dia bisa memanfaatkan apapun yang dimiliki, dia bisa menyadari. Nah ini paling kita membuat situasi pendukung di sini sih Bu. Tapi kalau kita ingin, nanti harus jadi dokter, harus ini pada ini. Nah itu lumayan sangat menantang itu jadi kadang-kadang suka clash sendiri sama anak, sama lingkungan sekitar, sama pasangan dan lain-lain, atau sama tetangga, kok gitu sih ngajarnya dan lain. Nah, ini paling kita bisa pendukung ini yang kita coba fasilitasi gitu sih. Sebentar, sama Om Zaki kalau mungkin ada masukan lain silakan. Ya orang tua mewujudkan keinginan anak atau anak mewujudkan keinginan orang tua gitu loh. Iya betul. Itu sih Mohon maaf, agak berbeda, orang harus tua, kita pilih. orang tua boleh aja menginginkan anaknya jadi apapun yang dia inginkan, boleh, baik-baik saja, bagus, karena orang tua selalu pada umumnya orang tua menginginkan anaknya lebih baik daripada dirinya, daripada orang tua, lebih maju. Oke, nggak apa-apa, itu baik-baik saja. Tapi kembali lagi, prinsipnya ini orang tua mendukung anak atau si anak malah mendukung orang tua. Nah kan yang punya resource lebih banyak kan orang tua. Karena orang tua hidup lebih dulu, berpengalaman lebih duluan. Maka yang normal itu adalah orang tua mendukung apa yang menjadi keinginan si anak. Nah, kalau misalnya anaknya mau dibujuk atau dikondisikan demikian rupa sehingga menginginkan sesuatu yang sama dengan orang tua, misalnya pengen jadi dokter gitu loh. Kebetulan anak saya alhamdulillah diterima di kedokteran, kuliah. Itu saya bercanda-bercanda sama anak saya bahwa nanti besar mau jadi dokter itu sejak kelas 1 SD. Dan dari kelas 1 SD, setiap pagi saya ngantar anak saya ke sekolah, itu setelah salaman, cium tangan gitu, saya tanya, mau ngapain kamu? Mau belajar. Biar apa? Biar pinter. Kalau pinter mau jadi apa? Jadi dokter. Itu setiap hari dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA, sampai selesai. Sampai dia keterima. Jadi, apakah saya ngajarin dia supaya pinter? Tidak. Yang berjuang itu dia. Tapi artinya anak saya sih normal-normal saja, kondisi kemampuannya sih normal. Ya kebetulan dia mampu lah mengikuti pelajaran yang di kedokteran, kan lumayan berat. Saya sendiri tidak mampu, saya sendiri pusing, angkat tangan deh kalau ngelihat dia belajar gitu loh. Artinya saya membangkitkan keinginannya itu selama 12 tahun. Gitu. Dan itu saya lakukan dengan sepenuh hati, meskipun cuman ritual salaman pagi nanya ke si anak itu. Kira-kira seperti itu. Jadi motivasi yang saya berikan itu sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana, tapi 12 tahun. Bukan memberikan support yang luar biasa, ngasih les ini, kasih les itu, segala macam. Wah, dan sebagainya. Enggak. Yang sederhana, tapi 12 tahun. Sehingga si anak entah bagaimana prosesnya, timbul keyakinannya sendiri gitu. Kan lain. Gitu. Tapi kalau misalnya ada anak yang butuh kebutuhan khusus, ya boleh-boleh saja sih orang tuanya menginginkan jadi sesuatu yang istimewa. Saya kira tuh mulia sekali. Tapi ya kita lihat
apakah itu menjadi baik untuk si anak atau malah hanya menjadi beban yang akhirnya karena beban tersebut ya malah jadi gagal, resource-nya, ekologinya, fleksibilitasnya jadi nggak kongruen semua gitu loh. Karena hidup itu kan harus kongruen. Artinya kongruen itu selaras gitu loh. Nah kalau tidak selaras ya bagaimana? Jadi ilusi nanti. Nah kira-kira gitulah. Lanjut Om Arfan, makasih. Bu Yuni, bisa mudah-mudahan bisa membantu sedikit ya. Oke, terakhir ini menjawab yang di chat ya. Om Zaki bisa baca yang di chat terakhir, jadi saya jawab dulu. Nah, keyakinan di sini adalah belief system yang dibentuk oleh masa lalu bertahun-tahun. Ya, masa lalu atau pengalaman, atau yang kita yakinin kalau melakukan satu ini, bakal seperti ini bakal gagal, ada perasaan yang mengikuti, dan lain-lain. Ataupun informasi yang kita terima di masa lalu, kayak tadi Om Zaki terhadap anaknya ya, oh ini kamu jadi dokter dan lain, oh kamu nggak cocok dan lain-lain. Apakah perlu terapi? Ya, nggak harus terapi, semuanya nggak ada yang positif dan ini. Jadi kita bisa, kalau ke diri sendiri ya kita perlu berlatih, dan kalau mau benar-benar ingin secara lebih ada dukungan medis dan atau hal-hal yang lebih logis, ya bisa aja sih, kita nggak ada salahnya misalnya kalau memang ternyata itu memang agak berat, jadi nggak bisa disimpulkan bisa atau tidak ya, bisa jadi juga itu memang membutuhkan terapi. Tapi kalau tidak terlalu berat itu ya intinya ya tadi ya ini benar kesadaran, tapi semua dengan di NLP kan kita memahami reframing. Semua yang ada di sekitar kita itu ya semua bisa, ada yang bilang bahwa itu semuanya netral. Semuanya itu ya nggak bisa, andai kata memang ada negatif menurut kita. Nah, tetapi menurut orang lain gimana? Bisa kita bandingkan, oh enggak, ternyata itu enggak negatif. Nah, berarti kesimpulan kita bisa jadi salah kan? Nah, ada yang berpendapat bahwa ya udah dianggap netral, dan andai kata kita masih berpendapat bahwa itu adalah hal itu negatif, kita bisa mereframe, mengambil hal baik, mengambil pelajaran dari hal tersebut agar bisa mendukung perubahan kita mencapai outcome atau apa yang kita inginkan. Gitu Mbak Erika. Silakan Om Zaki terakhir untuk menutup menjawab masih yang lumayan seru nih tentang keyakinan dari pertanyaan Bu Erika. Om Zaki masih online kah? Halo, maaf. Ya, silakan. Saya lagi ada urusan bentar. Oh ya udah. Oke, kalau gitu lagi Om Zakinya lagi sibuk gitu, Bu Erika, Mbak Erika, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan dulu obrolan kita siang ini ya teman-teman. Terima kasih banget atas kemauan teman-teman untuk menemani obrolan kita siang ini, sehingga banyak banget tadi ya kita dapat pertanyaan dan pengalaman sehingga bisa menjadi bisa menjadi mudah-mudahan ada sedikit banyak yang bisa kita dapatkan pembelajaran. Oke, alhamdulillah. Sampai jumpa minggu depan ya teman-teman. Moga-moga kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berjumpa lagi di Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin saya end kan saya live-kan semua ya.